Kami ucapkan selamat pagi, shalom. Selamat hari Minggu, selamat datang dalam kesempatan ibadah hari ini. Kita akan segera memulaikan ibadah kita, dan sebelum kita memulai, saya ajak kita sekalian untuk bersama-sama bersaat teduh. Kita berdoa minta Tuhan untuk melawat kita pada hari ini, sehingga melalui kehadiran kita hari ini kita diberkati, Tuhan dimuliakan. Mazmur nomor 117 ayat 1 dan 2 berkata, pujilah Tuhan hai segala bangsa, megahkanlah Dia hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Katakan alam semesta melebihkan kebesaran Tuhan. Inilah kami pada pagi hari ini ya Tuhan, kembali kami bersama-sama di hadirat-Mu. Kami ingin beribadah, memuji dan menyembah-Mu. Kami ingin mendengarkan firman-Mu, bersekutu bersama-sama. Kami percaya kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Muliakan nama-Mu, tinggikan diri-Mu dalam ibadah ini. Berkati kami ya Tuhan. Biarlah segala kepujian kehormatan dipersembahkan hanya bagi-Mu. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar dan mulia. Kita ulangi begini, Tuhan, saudara jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri.
hanya bagi-Mu ya Bapa di surga. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk hari ini, karena Tuhan dapat mengumpulkan kami kembali bersama untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan, mendengarkan firman-Mu. Kami percaya kehadiran-Mu di tengah-tengah kami untuk menyemangatkan kami pada hari ini dalam hal kami beribadah. Terimalah kehadiran kami dengan apa yang kami bawa untuk kami persembahkan kepada-Mu Tuhan. Mohon urapan-Mu atas setiap hamba-hamba-Mu yang ada di altar ini. Biarlah pelayanan ini kami persembahkan untuk hormatan kemuliaan Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa, pimpin ibadah ini dari awal sampai selesainya. Biarlah nama Tuhan saja dimuliakan. Kami alaskan ibadah kami pada pagi hari ini, dari awal sampai selesainya, hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan dengan perantara Roh Kudus. Haleluya, sama-sama kita katakan. Amin. Shalom. Ada sukacita Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Kalam salami, depan belakang, kanan kiri. Katakan Yesus satu sobat yang setia. Kita mau pujian seperti ini. Amin.
Kita angkat pujian sekali Yesus, selamanya tetap Yesus. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona setiap hati kami Tuhan. Dia yang memberi damai dan kesempatan baru. Kami mau percaya Tuhan, tidak ada Allah selain Engkau Tuhan, Allah yang berkuasa. Kami mau tetap menyembah-Mu Tuhan, karena Engkau yang layak kami tinggikan, karena Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Penuhi kami Tuhan, dan setiap hati kami Tuhan apa menjadi kerinduan kami Tuhan. Biar Tuhan melawat setiap kami. Jangan memandang siapapun yang ada di depan, tapi pandanglah Tuhan. Kita percaya Tuhan ada di tempat ini menjamah setiap kita, melawat setiap kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Dalam segala keadaan, waktu melimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku, yang beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku, yang hidup dan kesempatan baru
Bapa, teguhkan pernyataan ini dalam batin kami, supaya kami tetap mengasihi-Mu dan menyatakan kasih kami itu dalam segala segi kehidupan kami. Terima kasih untuk hari ini kami dapat bergembira dan bersukacita bersama di hadapan-Mu. Kami ekspresikan melalui lagu-lagu yang telah kami nyatakan. Tuhan menerima semuanya itu dan kiranya ini terus menyemangati kami dalam menjalani kehidupan ini. Saatnya pagi ini kami akan belajar firman-Mu. Karena itu kami mohon Tuhan kiranya berkenan berbicara kepada kami. Kuasai hati pikiran kami dengan firman-Mu dan mampukan kami untuk menerimanya, serta kami siap untuk melakukannya. Roh Kudus bantu kami agar kami komitmen dengan firman-Mu. Pakai dan urapi hamba-Mu. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam kesempatan ibadah pada hari ini. Kiranya sukacita memenuhi hati, pikiran, dan seluruh kehidupan kita dalam hal kita beribadah pada hari ini. Baik, kita akan lanjut dengan materi kita pada minggu yang lalu, yaitu sikap orang Kristen sebagai warga negara. Kita tahu bahwa kita hidup dalam negara ini. Jadi ya, negara punya instrumen, punya perangkat, punya semua hal yang memenuhi syarat sebagai sebuah negara. Punya pemerintahan, punya wilayah, punya masyarakat, punya undang-undang, punya peraturan, dan lain-lain sebagainya. Nah, bagaimana kita sebagai orang Kristen bersikap sebagai warga negara? Pada minggu yang lalu kita sudah belajar tentang beberapa poin, yaitu yang pertama bahwa kita sadar bahwa pemerintah ditetapkan oleh Allah. Itu dinyatakan oleh Paulus dalam Roma pasal 13. Yang kedua, sebagai warga negara kita harus tunduk atau menaklukkan diri kepada pemerintah. Ya, kita tahu alasannya ialah bahwa pemerintah adalah wakil Allah untuk mengatur segala sesuatunya di dalam sebuah negara termasuk kita. Kemudian yang ketiga, kita berdoa untuk kota atau negara di mana kita berada sebagai orang Kristen. Dan yang terakhir, kita punya tanggung jawab untuk turut serta mengusahakan kesejahteraan kota atau negara di mana kita berada. Ya, mungkin poin besarnya ialah bahwa dalam hal dengan pemerintah, kita harus tunduk dan taat kepada pemerintah. Nah, pertanyaannya, bagaimana jika kebijakan politik atau pemerintah bertentangan, mengancam, bahkan membahayakan orang Kristen? Ya, karena kita tahu bahwa tidak semua orang Kristen berada di semua negara di dunia ini. Dan tidak semua negara kondisi atau keadaan politiknya bisa menunjang kehidupan orang Kristen. Kita tahu bahwa dalam perjalanan sejarah banyak bangsa, banyak negara, banyak pemerintah yang kebijakan-kebijakannya mengancam eksistensi atau kehidupan orang Kristen. Nah, bagaimana kita bersikap terhadap situasi seperti ini? Yang pertama, bahwa orang Kristen harus berpegang teguh pada keyakinan imannya. Amin, Bapak Ibu. Ya, kita bersyukur bahwa ada negara, ada pemerintah termasuk Indonesia juga ya bijaksana dalam berusaha untuk memberikan jaminan agar semua masyarakat warga negara bisa melaksanakan kegiatan ibadahnya. Nah, itulah sebabnya ketika para founder atau pendiri bangsa ini mencoba untuk bagaimana memformulasi tatanan masyarakat, tatanan hukum Indonesia ini yang multi keyakinan agama, ya. Jadi para pendiri bangsa mulai mencoba untuk bagaimana merumuskan itu sehingga katakanlah semua warga masyarakat bisa terjamin kehidupannya, termasuk juga dalam menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaannya. Saya rasa bahwa itu bukanlah sebuah hal yang gampang. Ya, pernah dulu ada sebuah rumusan yang dikenal dengan Piagam Jakarta. Ya, lalu kemudian timbang sana sini dan lain-lain sebagainya karena ada sebuah kalimat di dalamnya itu yang istilahnya tidak memberi ruang kepada keyakinan agama lain.
Ya, akhirnya ya ada revisi sehingga lahirlah yang disebut dengan Pancasila. Ya, negara kita bukan negara agama, tetapi negara kita adalah negara yang berketuhanan yang Maha Esa, yang bisa memberikan jaminan kepada seluruh warga masyarakat, termasuk yang kekristenan juga, untuk eksis di negeri ini. Walaupun memang dalam prakteknya ada saja letupan-letupan, ada saja persoalan-persoalan yang kita hadapi sebagai warga gereja, bukan? Ya, tapi paling tidak ialah bahwa ya itu masih mending ya. Nah, pertanyaan kembali tadi, bagaimana jika kebijakan politik pemerintah bertentangan, mengancam atau membahayakan iman orang Kristen? Maka hal yang pertama ialah bahwa sekalipun kita harus sadar bahwa pemerintah itu berasal dari Allah, kita harus tunduk kepada pemerintah. Namun jika itu menyangkut mengenai masalah hal yang esensi, hal yang paling pokok berkaitan dengan iman kita, ialah orang Kristen harus berpegang teguh pada prinsip keyakinan imannya. Amin, Bapak Ibu. Ya. Kita bisa melihat contoh-contoh itu seperti yang dicatat oleh Alkitab, seperti dalam Perjanjian Lama. Daniel pasal 3 ayat 1 sampai 29 tentang sebuah peristiwa di mana Raja Nebukadnezar, Raja Babel mendirikan patung yang besar. Ya. Kemudian ada instruksi, ada dekret bahwa seluruh warga masyarakat menyembah patung itu. Ya. Menyembah patung itu. Tidak boleh ada dewa-dewa, tidak boleh ada Tuhan lain. Maka apa yang terjadi? Apakah Sadrak, Mesak, dan Abednego turut serta dengan masyarakat mayoritas waktu itu ketika disuruh untuk menyembah patung itu? Mereka menyembah? Tidak. Mereka tetap bersikukuh. Bahkan kalau kita memperhatikan apa jawaban daripada Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa sekalipun Tuhan yang mereka percayai, Allah yang mereka percaya, tidak menolong mereka dari hukuman sebagai konsekuensi karena mereka tidak mentaati peraturan undang-undang yang dilakukan oleh raja, mereka tidak akan menyembah patung itu. Dan pada akhirnya memang ya mereka dibuang di dalam api yang dipanaskan berkali-kali lipat. Tetapi luar biasanya ialah bahwa Tuhan menolong mereka pada saat itu. Mereka sudah tahu bahwa ya kalaupun Tuhan tidak menolong, mereka tetap berpegang teguh pada iman mereka kepada Allah pencipta langit dan bumi, kepada Allah Abraham, kepada Allah Ishak, kepada Allah Yakub, kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin, Bapak Ibu. Ya, mereka berpegang teguh kepada iman mereka. Kemudian kita melihat kisah berikutnya juga, yang pada waktu pemerintahan Raja Darius, di mana ada kelompok-kelompok. Memang ya di dalam sebuah pemerintahan itu pasti ada kelompok-kelompok yang diakomodir oleh kepala negara. Ya, di Indonesia pun juga ada begitu. Mereka diwakili oleh partai-partai politik yang memang punya latar belakang kepentingan masing-masing. Dan pada saat itu ada sebuah kebijakan yang dikeluarkan, yang diusulkan, ya Bapak Ibu dan Saudara. DPR itu punya pekerjaan itu menyusun undang-undang untuk dapat mengatur kehidupan warga masyarakat dalam segala hal, baik yang berkaitan dengan ekonomi, kebudayaan, agama, pendidikan, dan lain-lain sebagainya. Tetapi sekali lagi bahwa ya kita dalam sebuah negara pasti ada kelompok-kelompok masyarakat yang punya kepentingan terhadap negeri di mana mereka hidup, ya sesuai dengan keinginan mereka. Pada waktu itu ada kelompok orang yang mencoba untuk membatasi, menghalangi orang Kristen, menghalangi umat Allah untuk melakukan ibadahnya, yaitu mereka harus menyembah hanya kepada raja. Itulah sebabnya diadakanlah sebuah kesempatan bahwa selama 30 hari tidak boleh ada warga masyarakat itu memohon, meminta atau berdoa kepada dewa lain selain daripada kepada raja. Dan apa yang terjadi?
Apa yang dilakukan oleh Daniel? Setelah Daniel mendengarkan perintah itu, sebagaimana biasa Alkitab katakan, ia masuk ke dalam kamarnya, lalu ia menghadap ke arah bait Allah. Ia berdoa 3 kali sehari. Dan itulah menjadi alasan untuk kelompok-kelompok politik ini untuk mendakwa Daniel, sehingga pada akhirnya Daniel didakwa. Ia melanggar undang-undang, ia melanggar ketetapan raja, dan pada akhirnya apa yang terjadi? Daniel dimasukkan ke dalam gua singa. Dan apa yang terjadi? Sekali lagi Tuhan menolong umatnya, menolong hamba-hambanya, menolong anak-anaknya dari situasi politik yang membahayakan kehidupannya, imannya. Itulah sebabnya mungkin kita tahu dalam perkembangan sejarah mula-mula suasana kehidupan orang Kristen juga ya tidak dijamin, tidak didukung oleh situasi politik dan pemerintahan pada waktu itu. Itulah sebabnya mereka dikejar-kejar, mereka lari kemana-mana, dan ini terus berulang, ya. Bahkan dalam beberapa abad dalam proses perjalanan sejarah gereja, kalau kita lihat banyak jemaat-jemaat yang ada di Asia kecil itu yang dulunya ada dibabat habis oleh sebuah kelompok politik yang pada akhirnya hari ini kita dengar tinggal nama. Ya, mungkin kita pernah dalam Alkitab ini ada jemaat Efesus, ada jemaat Smyrna, ada jemaat Philadelphia dan lain-lain sebagainya. Hari ini tinggal nama. Mengapa? Karena itu dibabat habis. Tetapi puji Tuhan bahwa walaupun itu tinggal nama, Injil tersebar ke seluruh pelosok dunia, sehingga hari ini banyak gereja Tuhan. Amin Bapak Ibu. Tetapi prinsipnya ialah bahwa kita tidak boleh kalah dengan ancaman-ancaman itu. Kita harus berdiri teguh di atas iman kita kepada Allah pencipta langit dan bumi, kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan. Ya, dan memang Yesus pernah memberikan pernyataan kepada kita bahwa kalau dunia ini membenci gereja, membenci umat Tuhan, mari kita ingat bahwa sebelum gereja dibenci, Yesus pertama-tama yang dibenci. Karena itu sebagaimana Yesus dibenci, maka orang Kristen pun juga akan dibenci. Ya, itu skenario iblis. Saya pernah berkata bahwa ada 2 instrumen yang dipakai oleh setan untuk dapat menghancurkan gereja. Allah yang pertama, kekuatan agama, dan yang kedua adalah kekuatan politik. Ketika agama Kristen muncul, agama apa yang menjadi ancaman bagi Kristenan? Agama Yahudi, ya. Dan yang kedua adalah kekuatan politik. Nah, itulah sebabnya gereja harus memiliki hikmat agar dapat menempatkan diri dengan benar. Sekalipun bisa hidup berdampingan dengan situasi ini, tetapi iman mereka juga harus tetap. Itulah sebabnya apa perkataan Yesus, kalau kita hidup diibaratkan sama seperti tulus seperti merpati, cerdik, ya. Hikmat dan ketulusan itu harus ada. Kita tidak harus mengorbankan iman kita. Itulah sebabnya hal yang pertama, bagaimana jika kebijakan politik atau pemerintah bertentangan atau mengancam membahayakan iman Kristen, orang Kristen harus tetap berpegang teguh pada keyakinan imannya. Yang kedua, menyampaikan pandangan dengan sikap bijaksana. Itulah yang terlihat di dalam Daniel pasal 1 ayat 1 sampai 12. Ketika untuk pertama kali Daniel bersama dengan teman-temannya, yaitu Hanaya, Misael, dan Asaria, mereka ditempatkan di istana sebagai kaula muda yang memiliki kecerdasan, potensi untuk dapat mendukung pemerintahan pada waktu itu. Mereka mulai tinggal di lingkungan istana. Persoalannya ialah bahwa mereka harus memakan dan meminum yang dimakan dan diminum oleh raja. Makanan dan minuman yang diminum oleh raja itu sebelum dimakan dan diminum harus dipersembahkan dulu kepada berhala. Lalu apa yang terjadi? Kalau kita memperhatikan di sana, Daniel bersama dengan teman-temannya menolak. Ya. Lalu apa yang dikatakan?
Coba tuanku buat sebuah perbandingan atau pengamatan selama beberapa waktu. Apakah kami akan sakit-sakitan, kami akan kurus, atau kami akan ketinggalan? Lalu kemudian setelah diadakan seperti yang dikatakan oleh Daniel, maka ternyata pada akhirnya Daniel bersama dengan teman-teman gemuk, pintar, cerdas beberapa kali jika dibanding dengan teman-temannya. Karena itu, inilah contoh-contoh yang harus menjadi pembelajaran atau perenungan bagi gereja. Bahwa jika ada sebuah kebijakan politik yang mengancam atau membahayakan keyakinan iman, kita perlu menyampaikan pandangan secara bijaksana. Ya, itulah sebabnya ya kita bersyukur bahwa dalam perjalanan sejarah Indonesia ada orang-orang Kristen yang dipakai oleh Tuhan untuk dapat menyampaikan aspirasi, pandangan-pandangan yang berkaitan dengan eksistensi atau kehidupan gereja di Indonesia ini. Karena itu kita berdoa buat mereka supaya Tuhan memberikan keberanian, ya, cara yang santun, cara yang elegan, cara yang terhormat dalam menyampaikan pandangan. Ya, kita lihat bahwa ya, kalau Bapak Ibu melihat di YouTube ada seruan ya, jika ada sesuatu yang mengancam eksistensi sebuah golongan, disuruh asa golok ya. Bapak Ibu lihat di YouTube ya, tapi cara kita tidak seperti itu. Pakailah cara yang elegan ya. Ya, dalam situasi politik atau keadaan bangsa yang seperti apapun, ya kita punya perwakilan, ada lembaga yang mengayomi gereja-gereja di Indonesia yaitu PGI atau PGLLI. Ketika ada situasi seperti apa, mereka menyampaikan surat secara terbuka kepada pemerintah bagaimana pandangan gereja terhadap situasi seperti itu. Nah, situasi beberapa minggu yang lalu kalau tidak salah, Ketua Umum Sinode Gereja Kemajuan juga menyampaikan surat terbuka kepada Presiden tentang pandangannya seperti apa. Dan itu ya, menjadi masukan bagi pemerintah bagaimana menyikapi tentang situasi yang sementara bergejolak. Nah, inilah contoh-contoh yang harus dipakai oleh gereja. Dan yang ketiga, memperjuangkan pembelaan diri. Kita harus membela diri, ya, atau yang disebut dengan mengadvokasi. Kita lihat bahwa Paulus dalam pemberitaan Injil, ia didakwa oleh orang Yahudi bahwa ada orang-orang yang non-Yahudi dibawa ke bait Allah atau ke sinagog untuk beribadah. Itu bagi orang Yahudi tidak boleh, ya. Lalu kemudian Paulus difitnah sebagai orang provokator, ya, melawan pemerintah dan lain-lain sebagainya. Akibatnya Paulus kemudian ditangkap. Bapak Ibu bisa melihat itu dalam Kisah Para Rasul pasal 23 sampai 28. Paulus diperhadapkan dengan kepala-kepala daerah, dan sampai pada akhirnya ia perjuangkan itu di Kaisar di Roma, ya. Paulus mengadakan pembelaan diri. Lalu kemudian hal yang berikutnya, contoh berikutnya, kita lihat Ester memperjuangkan keselamatan bangsa Israel. Kita tahu dalam kitab Ester dicatat bahwa pada waktu itu ada seorang pembesar, ya, yang mengusulkan sebuah kebijakan supaya orang-orang Yahudi dimusnahkan di negeri Babel itu, ya, Persia. Lalu kemudian apa yang terjadi? Paman daripada Ester yaitu Mordekai melihat adanya gerakan yang membahayakan ini. Itulah sebabnya ia pergi kepada Ester. Ester pada waktu itu sudah menggantikan Ratu Wasti, ya, Ratu Wasti. Lalu dia katakan, engkau jangan hanya terlena
menikmati suasana istana yang megah ini. Lihat bangsamu, bangsa Yahudi akan habis. Dan kalaupun mereka terancam, kamu pun juga nanti akan terancam. Itulah sebabnya ketika berita ini sampaikan kepada Ester, apa yang dilakukan? Dia katakan, himpunlah, suruhlah kepada bangsa Israel supaya mereka berdoa. Dan saya akan mencoba untuk mengadvokasi, menyampaikan persoalan ini kepada raja. Lalu apa yang terjadi? Ester mengundang raja 2 kali kalau kita melihat gitu ya. Dia mengundang raja, kemudian dikasih makan dan lain-lain sebagainya, sehingga raja bilang apa? Ester, kami minta apapun juga akan kuberikan kepadamu. Belum dia sampaikan niatnya. Kemudian Ester berkata, izinkan saya juga untuk mengundang pada kali berikutnya. Dan undang juga si Haman itu untuk menyertai raja. Apa yang terjadi? Ketika undangan yang kedua dihadiri oleh raja, pada saat itulah Ester menyampaikan persoalan apa yang terjadi yang dihadapi oleh bangsa Yahudi. Dia katakan, Haman telah merancang sebuah undang-undang untuk menghabiskan orang Yahudi. Dan kemudian bangkitlah amarah raja. Lalu kemudian yang tadinya sebenarnya Haman itu telah mendirikan tiang-tiang gantungan untuk Mordekai, ya. Dan pada akhirnya justru dialah yang digantung akibat kebijakan, adanya perubahan kebijakan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, inilah yang harus kita lakukan ketika situasi politik atau keadaan sebuah negeri mengancam eksistensi kehidupan orang Kristen dan juga iman kita. Ya, kita tahu bahwa memang situasi kondisi di negeri kita tidak selamanya memberikan jaminan kepada gereja atau orang-orang Kristen dengan leluasa melaksanakan ibadahnya. Ya, ada halangan sana sini dan lain-lain sebagainya. Kita tidak perlu kaget dengan situasi seperti itu, karena itu sudah pernah terjadi dalam sepanjang sejarah. Ya, bahkan Kristus pun juga sebagai kepala gereja tidak nyaman, ya, di dalam menjalani kehidupannya di dunia ini. Tapi ya kita tidak harus menyikapi itu dengan ketakutan yang amat berlebihan, ataupun juga kita tidak bereaksi seperti apa, ya. Nah, pertanyaannya buat kita, bolehkah kita ikut demo? Bagus, bagaimana? Boleh aja. Ya, boleh aja, karena itu sudah legal ya dalam sebuah negara untuk menyampaikan sebuah aspirasi. Boleh. Ya, tapi tidak usah bakar-bakar lah. Ya. Yang penting tidak rusuh. Nggak usah kasih keluar kata-kata yang Kasar. yang kasar. Bapak Ibu lihat itu ibu-ibu yang di YouTube itu kan? Iya. Kerudung pink. Ibu-ibu kerudung pink. Ya, maki-maki kepala negara. Iya. Ya, ya, apalagi sampai jarah rumah orang kan? Iya. Aduh. Ya, nggak usah. Tertib menyampaikan aspirasi itu, lalu ya tunggulah, doakan orang-orang Kristen yang ada di Senayan itu supaya mereka betul-betul menyuarakan aspirasi, ya. Saya ingat pada era pemerintahan Megawati, di mana Ambon waktu itu rusuh kan. Padahal waktu itu materinya, materi pembicaraan yang dibuka dalam sidang itu bukan bagaimana mencari solusi untuk menyudahi kerusuhan di Ambon. Ibu itu walaupun orang lain sementara bicara apapun, dia terus berdiri. Dia bilang, saya tidak bisa diam menikmati suasana ruang sidang yang mewah ini, sementara tiap detik, tiap menit orang-orang di Ambon itu mati. Ya. Lalu pimpinan rapat katakan, ibu sabar, kita belum bicara mengenai masalah itu. Tapi dia tidak diam. Ya. Dia berusaha untuk mengalihkan perhatian supaya bagaimana, ini kan keadaan yang paling genting, ya, emergency. Dia tetap berbicara. Ya, kita butuh orang-orang seperti itu yang menyuarakan kepentingan umat Tuhan, menyuarakan kepentingan keadilan, yang menyuarakan kepentingan masyarakat. Sehingga dengan demikian akan tercipta suasana apa yang kita harapkan.
Ya, kita kemarin sudah berbicara bahwa kesejahteraan kota, kesejahteraan di mana kita berada, itu juga menjadi kesejahteraan kita. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, mari kita pahami dan kita mengerti. Kita sadar bahwa pemerintah ditetapkan oleh Allah. Karena itu kita harus tunduk kepada mereka, mentaati mereka. Tapi bukan berarti bahwa semua hal kita mengikutnya, termasuk juga mengancam eksistensi iman kita. Kita harus tetap berdiri teguh di dalam iman kita. Kita harus memperjuangkan itu. Kita tidak boleh kalah dengan berbagai upaya yang benar dan jalur-jalur yang benar. Ya, kita harus perjuangkan itu. Ya, orang Kristen harus berpegang teguh pada keyakinan imannya, menyampaikan pandangan dengan cara yang sopan, elegan, dan bijaksana. Dan yang ketiga adalah tetap berjuang. Situasi yang dihadapi oleh gereja dari waktu ke waktu walaupun beda, tapi saya rasa bahwa dunia ini tidak makin hari semakin nyaman buat gereja. Ya, akan semakin 1-2 hari ada aman-aman, tapi 1-2 hari lagi kita akan mendengarkan berita bahwa ada gereja di sini ditutup, ada umat Kristen di sini dilarang beribadah. Ya, kita akan berjuang sampai pada kedatangan Kristus yang kedua kali, bukan? Halo Bapak Ibu? Iya, karena itulah kondisi. Tetapi mari, jangan karena kondisi tidak benar, tidak baik, lalu kita buat yang jahat juga. Tidak boleh seperti itu. Karena itu, Samuel kalau ada demo, jangan ikut demo yang anarkis ya. Apalagi sampai jarak rumah orang ya. Ya, doakan pemerintah supaya pemerintah juga diberi hikmat akal budi oleh Tuhan, karena mereka adalah wakil Allah untuk mendatangkan kemaslahatan bagi warga negara Indonesia, termasuk juga kita. Ya, jangan putus-putus, jangan henti-henti berdoa untuk pemerintah. Ya, karena mereka adalah wakil Allah untuk dapat menyatakan pemerintahan yang adil, yang benar, yang jujur, sehingga dengan demikian apa yang menjadi harapan daripada bangsa ini, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur, dapat tercapai. Walaupun akhirnya itu walau alam ya bisa terjadi masyarakat adil dan makmur atau tidak. Tapi paling tidak ialah bahwa ya kita sementara menikmati suasana yang ada pada hari ini, kita bisa beribadah dengan baik, walaupun ada di tempat-tempat yang lain tidak nyaman. Tapi kita mengucap syukur. Mari berdoa buat bangsa ini. Saya rasa demikian. Biarlah Tuhan memberkati kita pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Baik, mari saya ajak kita sekalian untuk menyanyikan pujian lagi. Kami umat-Mu, dan tak henti-hentinya kita menopang bangsa ini dengan doa. Kami umat-Mu rendahkan diri
bangsa ini ke dalam tangan kasih dan kuasa. Hari ini kami sudah belajar bagaimana kami harus bersikap sebagai warga negara. Tuhan sudah menyatakan kepada kami bahwa pemerintah ditetapkan oleh Allah karena pemerintah juga adalah wakil Allah. Karena itu kami harus takluk kepada pemerintah yang ada di atas. Kami juga harus mendoakannya, mengusahakan kesejahteraan kota ini, bangsa ini. Namun demikian, jika situasi politik atau kebijakan pemerintah yang mengancam membahayakan iman orang Kristen, kami harus tetap berpegang teguh kepada iman kami. Lalu kami mengupayakannya dengan cara yang baik, cara yang benar, cara yang elegan, cara yang berhikmat, agar Tuhan dapat bekerja sehingga mengubah kebijakan-kebijakan yang tidak memberi ruang kepada iman Kristen. Tuhan tolong kami. Kami tahu bahwa ada banyak situasi, peristiwa-peristiwa di mana gereja Tuhan dipersekusi, dapat ancaman. Karena itu teguhkanlah umat-Mu, teguhkan hamba-hamba-Mu di mana saja mereka berada, supaya mereka tetap teguh berpegang pada iman Kristen sambil memperjuangkan apa menjadi hak-hak warga masyarakat sebagai umat Kristen. Dan kami percaya Tuhan bekerja di dalamnya. Hari ini biarlah Tuhan berikan pemahaman dan pengertian kepada kami, supaya kami juga bersikap benar terhadap pemerintah kami, terhadap bangsa ini. Namun demikian, kami tetap mengutamakan iman kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berada mengucap syukur, haleluya. Amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Terima kasih untuk Bapak Gembala yang sudah melayani kita dalam firman Tuhan. Kiranya Tuhan pakai lebih lagi dan Tuhan memberkati dalam segala hal. Tiba saatnya kita memberikan persembahan. Nanti yang bertugas Yonatan. Ya, sebelum kita memberikan persembahan, kita bersatu dalam doa. Bapa kami kembali mengucap syukur untuk kasih Tuhan, anugerah Tuhan dalam kehidupan kami pribadi dan pas pribadi Tuhan. Kami ada di tempat ini bukan karena kekuatan gagah kami, tapi karena kasih anugerah Tuhan yang luar biasa bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah menyembah, muji, mendahkan nama Tuhan, dan juga sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu yang disampaikan melalui hamba-Mu. Dan firman itu menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Sebentar Tuhan, kami akan berikan persembahan sebagai rasa ucapan syukur kami untuk semua berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Ya Tuhan yang memberkati setiap tangan-tangan yang memberi, Tuhan kembalikan berkat-Mu dengan berkat yang berlipat kali ganda. Dan kami percaya Engkau yang akan mencukupkan segala kebutuhan keperluan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah persembahan kami boleh memperluas kerajaan-Mu di tempat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberikan terbaik. Haleluya. Amin. Sambil persembahan jangan kita angkat pujian, segala puji syukur hanya bagi Kami mau bersorak, meninggikan
Kita nyanyi pujian hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh Penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Ya Bapa, kami menaikkan pujian, hormat, syukur dan terima kasih atas berlangsungnya ibadah kami pada hari ini. Tuhan sudah menyertai dan memimpinnya dari awal, pertengahan hingga selesainya. Kiranya apa yang kami lakukan pada hari ini sungguh menyenangkan hati Tuhan dan juga memberkati kami semua. Terima kasih untuk hamba-hamba yang Tuhan sudah pakai dalam pelayanan pada hari ini. Biarlah Tuhan memberkati kami secara khusus atas kesediaan kami pada hari ini melayani-Mu, melayani pekerjaan-Mu dalam hal apa saja. Biarlah melalui pelayanan hari ini Tuhan dimuliakan. Kami percaya bahwa jemaat Tuhan sudah diberkati. Kami terus berdoa untuk pertumbuhan iman rohani daripada seluruh jemaat Marturia. Kiranya Tuhan memberkati baik anak-anak, pemuda remaja sampai kepada orang dewasa. Biarlah kami terus semangat dalam mengikut Tuhan, menghasilkan buah roh, rajin melayani dan beribadah. Dan juga kami dapat tetap kuat dalam menghadapi semua problem hidup yang kami hadapi setiap hari. Kami terus berdoa untuk hubungan suami istri, anak orang tua, adik kakak. Biarlah dalam rumah tangga kami selalu ada sejahtera, sukacita. Kami juga berdoa untuk usaha dan pekerjaan jemaat-Mu. Tuhan Engkau memberkati apa yang dikerjakan oleh tangan mereka sehingga menghasilkan ekonomi keuangan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk jemaat yang lemah tubuh, sakit. Mari Tuhan jamah sembuhkan mereka dan biarlah mereka memperoleh pemulihan daripada Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk anak-anak kami yang bersekolah. Kami mohon hikmat akal budi supaya mereka boleh berhasil, khususnya pada minggu ini mereka akan PTS atau ulangan. Biarlah mereka dapat mempersiapkan diri, baik itu mereka yang ada di SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi, supaya mereka berhasil naik kelas, lulus, mereka melanjutkan kepada pendidikan yang lebih tinggi dan mereka selesai tepat pada waktunya, bahkan juga mempersiapkan pekerjaan dan profesi yang sesuai. Ya Bapa di surga, pada hari ini bersama-sama kami mengucap syukur untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun, Pak Thomas, Pak Yaman, Ibu Sarah, juga Pak Michael, bahkan juga anak-anak kami, Giselle, Tasya, Fariel. Terima kasih untuk ketambahan usia yang Tuhan sudah anugerahkan. Biarlah mereka terus panjang umur, sehat. Tuhan juga memberkati pekerjaan mereka. Demikian pun juga anak-anak kami yang bersekolah. Di hikmat akal budi supaya mereka bertumbuh secara sempurna, baik fisik, mental, IQ, rohani. Dan Tuhan siapkan masa depan yang penuh harapan. Berkati orang tua, berkati istri, berkati suami, berkati anak-anak. Dan biarlah mereka berkati anugerah Allah setiap hari. Ya Bapa di surga, pada hari ini juga kami mau berdoa buat jemaat Tuhan yang tidak bersama dengan kami karena mereka berada di tempat yang lain. Kami berdoa untuk Pak Radiman yang keluar negeri bersama dengan Ibu Yuli, Ibu Cynthia. Tuhan memberkati mereka, perjalanan mereka sampai kembali dengan selamat. Demikian pun juga berdoa untuk Pak Koni yang ada di Bogor, untuk Ibu Vivi yang ada di Amerika. Demikian pun juga dengan Alvin, Ina, Tirta, Claudia bersama dengan putri mereka. Tuhan yang Kau memberkati dan biarlah mereka juga menikmati anugerah Allah. Terima kasih Bapa di surga. Hari ini juga akan mau berdoa buat jemaat Tuhan yang punya pergumulan khusus apapun bentuknya, kami topang dan biarlah Tuhan ulurkan tangan yang penuh kuasa. Engkau berikan jalan keluar tepat pada waktunya. Ya Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk seluruh jemaat Marturia supaya mereka semangat
melayani, semangat beribadah, continue hadir tepat pada waktunya, sehingga sungguh-sungguh kami boleh menikmati kasih karunia Tuhan. Ya Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk Gereja Kemajuan Indonesia, baik pada tingkat pusat, wilayah, daerah, sampai pada gereja-gereja lokal. Tuhan memberkati ketua umum, ketua-ketua wilayah, ketua-ketua daerah, gembala-gembala jemaat di seluruh Indonesia. Dan biarlah melalui gereja ini banyak jiwa dapat dimenangkan. Ya Bapa di surga, kami juga berdoa untuk kerjasama dengan pimpinan-pimpinan gereja di Indonesia. Biarlah bergandeng tangan untuk terus melayani Indonesia ini, sehingga dapat banyak jiwa dapat dimenangkan. Kerjasama dengan pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten, kota, madya, bahkan tingkat kecamatan, lurah, RW, RT, sehingga dengan demikian terjalin kerjasama pemerintah, gereja sejalan dengan pemerintah dan memuliakan nama Tuhan. Ya Bapa di dalam surga, kami juga mau berdoa buat penginjilan baik dalam negeri, luar negeri. Tuhan Engkau memberkati. Kami mengucap syukur untuk suasana kota-kota kami di Indonesia yang sudah mulai kondusif. Biarlah Tuhan Engkau tolong warga masyarakat supaya bersikap adil dan benar, dan nilai-nilai kebenaran itu dapat diterapkan. Demikian pun juga kami berdoa buat pemerintah kami, baik presiden, wakil presiden, para menteri. Demikian pun juga untuk lembaga negara, DPR, MPR, demikian pun juga lembaga tinggi negara lainnya. Tuhan Engkau tolong supaya mereka dapat menjalankan pemerintahan ini sesuai dengan amanat yang Tuhan berikan kepada mereka. TNI, Polri, Tuhan Engkau memberkati, sehingga ada keamanan bagi bangsa ini, sehingga dengan demikian seluruh warga masyarakat boleh menikmati suasana yang sejahtera. Bapa di surga, kami berdoa juga untuk kondisi dunia. Tuhan Engkau memberkati negara-negara yang punya power untuk menentukan semua situasi yang terjadi di dunia ini. Tuhan tolong mereka supaya mereka takut akan Tuhan, dan dengan demikian dapat membawa kemaslahatan dan kesejahteraan bagi kemanusiaan di seluruh dunia. Yang berdoa buat bangsa Israel, Tuhan tolong mereka supaya mereka boleh percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa. Kami juga mengucap syukur untuk persembahan yang telah diberikan kepadamu pada hari ini. Kiranya Tuhan Engkau memberkati seluruh jemaat yang sudah memberi dengan sukacita, dan terimalah semuanya ini untuk dapat mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Berkati juga anak-anak kami yang sudah belajar hari ini, dan biarlah kami sama-sama diberkati oleh Tuhan oleh firman-Mu dan juga ibadah hari ini. Bapa di surga, sekali lagi kembalikan berkat-Mu bagi seluruh jemaat-Mu yang sudah memberi dengan sukacita, bahkan lebih lagi hadir dalam ibadah hari ini. Inilah doa kami Bapa. Terimalah doa kami, karena kami naikkan semuanya ini hanya dalam satu nama yang maha kuasa, yaitu Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Apa yang telah disampaikan kepada kita pada hari ini, terima, renungkan, dan lakukanlah itu dalam segenap kehidupanmu. Dan biarlah kasih karunia daripada Allah Bapa, anugerah dan damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus, serta pimpinan, penghiburan, pertolongan Roh Kudus menyertai kita setiap hari, baik di rumah, di jalan, bahkan di tempat di mana kita bekerja, sehingga kita sejahtera mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk, ibadah kita sudah selesai. Tuhan memberkati. Silakan saat teduh. Sampai jumpa kembali pada kegiatan-kegiatan ibadah yang lain di waktu-waktu mendatang. Shalom, selamat hari Minggu.